Shalom sidang jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Pertama, ibadah online akan tetap dilakukan sampai pengumuman dari pemerintah. Kedua, semua pertemuan gereja diliburkan. Ketiga, komsel-komsel masih bisa dilakukan via online melalui aplikasi Zoom. Dan keempat, ibadah youth dilakukan via online setiap Sabtu jam 5.30 melalui aplikasi Zoom. Kelima, ibadah anak dilakukan via online melalui channel YouTube Superbook Indonesia. Keenam, bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBAP atau DM di IG GBAP Robinson. Sekian pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, kembali kita beribadah pada hari ini. Kita masih bersyukur Tuhan kita baik, masih memelihara kita sampai hari ini. Oleh sebab itu, mari sepakat kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama memulai ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau siap memberkati kami. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami, dan Engkau berdaulat penuh atas jalannya ibadah kami pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami siap memuliakan nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama, Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita. Mari katakan bersama-sama, ya Tuhan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu. Katakan, biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, memenuhi hatiku. Kami rindu, ya Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan.
setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Kami mau lebih lagi menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau lebih lagi. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang berkuasa, Roh Kudus-Mu yang baharui kami Tuhan. Murnikan kami Tuhan, biar hanya Kau yang nampak dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, kita angkat hati kita bersama-sama. Katakan, kirimkan api-Mu, hujan dan minyak kudus-Mu, berhembuslah dan buat aku. Kirim api
menjadi pengingat atas kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan di tengah-tengah kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, berbicaralah ya Roh Kudus. Kami siap, kami siap, kami rindu firman-Mu, kami rindu firman-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama mengangkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Lebih lagi, mari katakan bersama-sama, ku rindu, ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah, kami kuat karena firman-Mu, kami bisa bertahan semua karena firman-Mu.
berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu pada saat ini. Kami ingin merasakan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau telah menyertai Ishak, sehingga penyertaan-Mu juga akan datang kepada kami sekalian. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Engkau kuduskan, Engkau sucikan diri kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan, yaitu mengalami penyertaan Allah. Kalau kita membaca di dalam Kejadian pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 3 yang A, itu mengatakan demikian. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau." Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan memang tidak luput dari problem, dari permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kita sekalian. Tetapi justru di dalam mengalami masalah-masalah kehidupan ini, justru kita akan mendapatkan penyertaan Allah. Seperti yang dialami oleh Ishak. Secara manusia, Ishak ini memang benar. Dia mencari jalan keluar. Karena pada waktu dia ada di Filistin mengalami suatu kelaparan. Dia mau pergi ke Mesir. Karena di Mesir ada makanan yang begitu berlimpah-limpah. Sehingga secara manusia, Ishak mau pergi ke sana untuk mencari makan. Tetapi Ishak ini tidak mau melakukannya. Oleh karena apa? Oleh karena Ishak ini dekat dengan Allah. Penyertaan Allah kepada Ishak yang pertama, yaitu Ishak ini dekat dengan Allah. Dia dengar-dengaran dengan Allah. Dia mengerti itu suara Allah. Allah melarang Ishak untuk pergi ke Mesir. Tetapi Allah menginginkan Ishak ini untuk tinggal selalu di tempat, yaitu sebagai orang asing di Gerar, di tanah orang Filistin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pastilah kehidupan Ishak ini bisa mengenal Allah oleh karena melalui proses di dalam kehidupannya. Dia bisa mendengar, dia bisa mengerti, itu bukan secara instan. Tetapi itu terjadi terus-menerus. Maka penting bagi kita untuk dapat mengerti, untuk dapat belajar, untuk bisa dekat dengan Allah. Sehingga kita bisa mengerti itu suara Allah atau suara pribadi atau suara A si B. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pun juga pernah mengalami. Padahal itu saya tidak tahu itu suara Allah atau suara diri saya sendiri. Pada suatu saat dalam hati saya ada suara yang mengatakan, "Kamu pergi ke orang tersebut." Setelah itu beberapa minggu kemudian saya mendengar terjadi kepada orang tersebut. Kemudian untuk yang kedua kalinya, suara itu juga ada lagi, tetapi dengan orang yang berbeda. Allah pun juga mengatakan dalam hati saya,
supaya saya pergi ke tempat si A. Kemudian saya dalam hati saya bertanya-tanya, apakah ini juga terjadi seperti orang yang pertama? Kemudian itu pun juga terjadi. Pada saat beberapa bulan kemudian itu terjadi. Bahkan ini pun juga terjadi bukan sekali, dua kali, sampai beberapa kali. Sehingga saya mengetahui bahwa kalau terjadi hal seperti itu, memang Tuhan menyuruh saya untuk mendatangi orang-orang tersebut, untuk mendatangi orang-orang yang sesuai dengan Tuhan perintahkan melalui hati saya. Memang Allah berbicara kepada orang itu bermacam-macam caranya. Ada yang didatangin seperti Ishak ini dengan menampakkan diri. Ada juga suara Allah melalui firman Tuhan. Ada juga suara Allah melalui yaitu hati kita dan bermacam-macam. Di sini penyertaan Allah kepada Ishak. Oleh karena apa? Oleh karena Ishak begitu dekat dengan Allah, sehingga Allah itu menampakkan dirinya. Di dalam ayat yang kedua itu dikatakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Kemudian untuk yang kedua kalinya pun juga Tuhan menampakkan dirinya. Di dalam ayat yang ke-24, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Ini tanda buktinya bahwa Ishak dekat dengan Allah. Bukan itu saja, Ishak ini adalah orang yang taat kepada firman Tuhan. Kita perhatikan bagaimana Allah menyuruh Ishak ini untuk tinggal di negeri sebagai orang asing. Itu pun juga dilakukan oleh Ishak. Di dalam ayat yang ke-6 pun juga dijelaskan, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Dia taat akan firman Tuhan. Dia taat akan perintah Tuhan. Meskipun hal itu bertentangan dengan hati nuraninya. Dia mengalami kelaparan. Dia ingin pergi untuk mencari makan. Untuk mencari yaitu tempat yang begitu indah, yang begitu nyaman. Tetapi Allah melarang Ishak. Apa yang dilakukan oleh Ishak? Ishak ini taat. Maka itu Tuhan menyertai Ishak. Dan juga bukan itu saja. Ishak ini adalah orang yang bisa dikatakan suka berdamai. Tidak sakit hati. Tidak pendendam. Pada waktu Ishak ini mengalami suatu permasalahan, dia tetap rendah hati. Dia tetap berdamai. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-16 itu dikatakan, lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya, dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyakan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain, dan mereka bertengkar juga tentang itu.
Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita, sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Penyertaan Tuhan, oleh karena apa? Ishak ini tidak pendendam. Dia suka berdamai. Meskipun dijahatin, Ishak pun juga tetap mengalah. Dia mengalah. Dia tidak melawan. Tetapi dia yaitu bisa berdamai dengan orang-orang yang jahat. Kadang-kadang kita pun juga mengalami akan hal seperti yang Ishak alami. Bagaimana respon kita? Apakah kita memberontak? Apakah kita juga melawan? Tetapi Ishak ini disertai oleh Allah. Bukannya dia itu takut dengan orang-orang Filistin ini, tetapi dia menyadari bahwa nanti Allah itu akan menyertai. Jalan seperti ini pun juga dialami oleh Ishak. Tetapi Ishak ini dia bisa dikatakan suka berdamai. Dia tidak sakit hati meskipun dia dimungsuhin banyak orang pada saat itu. Dia akhirnya pindah ke tempat satu ke tempat yang lain. Akhirnya Allah pun juga memberkati Ishak. Akhirnya dia ada di sumur yang diberi nama Rehobot. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan itu saja. Ishak yaitu dia suka berdamai, tetapi dia juga yaitu menanam, menabur di tempat yang tidak menguntungkan sebetulnya. Dia sebetulnya mendapatkan firman Tuhan bahwa dia itu disertai oleh Allah. Tetapi dia tidak, yaitu hidupnya tidak seenaknya sendiri. Dia istilahnya itu tidak ngejepke, yaitu karena disertai oleh Allah sehingga dia itu merasa ongkang-ongkang, merasa enak sendiri. Tetapi dia tetap melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab dia. Dia menabur. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita belajar Ishak ini, meskipun dia mengalami yaitu tanah yang kering, tanah yang gersang, paceklik yang terjadi, tetapi Ishak tetap berusaha untuk mencari makan di tempat yang tidak enak, yang sulit sekali secara manusia. Tetapi dia tetap melakukan dan berusaha, sehingga penyertaan Allah itu menyertainya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita kadang-kadang permasalahan itu terjadi. Kita telah menjadi anak Tuhan, kita punya pemikiran bahwa kita pasti tidak akan mengalami permasalahan. Tetapi hal ini pun juga pasti bisa terjadi. Tetapi kalau kita tetap mengandalkan Tuhan, tetap taat kepada Allah, dan juga dekat dengan Allah, dan kita menjaga sikap hati kita, tetap mengandalkan Tuhan, kita menabur di tempat yang jelek, menabur di tempat yang tidak menguntungkan, bahkan kita tetap dimungsuhin oleh orang kanan kiri. Kalau kita dekat dengan Allah, pastilah apa yang kita lakukan selalu diberkati dan menjadi berkat. Ishak ini menabur dalam keadaan yang sulit. Dia menabur dalam keadaan yang tidak menguntungkan, karena dia tetap berharap
bahwa dia disertai oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah rahasia kenapa Ishak itu dapat penyertaan oleh Allah. Oleh karena dia hidupnya dekat dengan Allah. Dia taat akan firman Tuhan. Dan dia juga yaitu bisa memaafkan. Dia berdamai. Bahkan Ishak ini selalu menabur, tidak malas-malasan. Itulah berkat yang menyertai Ishak. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita tetap taat selalu akan firman Tuhan, dalam keadaan sesulit apapun, biarlah iman kita tetap kuat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pastilah penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam kehidupan kita sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Ajarin selalu kami Tuhan akan taat akan firman-Mu. Dan juga kami supaya kehidupan kami selalu dekat akan Engkau. Supaya kami juga berdamai dengan lingkungan sekitar kami sekalian. Dan kami tetap melakukan pekerjaan yang telah Kau percayakan kepada kami. Sehingga kami tetap menabur di dalam masa-masa yang tidak menguntungkan. Tetapi penyertaan-Mu akan selalu ada di dalam kehidupan kami. Sampai Engkau datang untuk yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.